Ya, salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat dan senantiasa bersyukur karena Allah kita, Dia begitu baik kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa, menyapa satu sama yang lain walaupun melalui media pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, di peluang yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu topik yang sangat penting, yaitu rohaniwan perampok berdasarkan Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. Ada sedikit kekeliruannya dalam layar. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini tentu kita menjadi kaget atau shock ketika saya mengatakan bahwa rohaniwan itu perampok. Nah, tentu kita harus memahami bahwa hari-hari terakhir ini ada banyak tudingan, ada banyak sorotan yang menyoroti soal gaya hidup, lifestyle dari para rohaniwan, secara khusus dalam konteks pelayanan Kristen. Beberapa waktu yang lalu, banyak sekali media menyoroti tentang pernak-pernik harta kekayaan yang dimiliki atau dipunyai oleh beberapa rohaniwan yang menurut publik itu sangat-sangat menyolok sehingga terkesan rohaniwan itu hedonis dan menggunakan atau memanfaatkan umat untuk memperkaya diri dan keluarganya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini menjadi tamparan yang begitu menyakitkan bagi barisan atau kelompok rohaniwan. Walaupun kita tahu bersama bahwa tidak semua rohaniwan itu menjadi perampok dalam bait Allah. Tetapi memang ada segelintir orang yang berusaha untuk memanipulasi jemaat supaya jemaat memberi dengan sebanyak-banyaknya bagi gereja dengan alasan itu untuk pekerjaan Tuhan, itu untuk pelayanan Tuhan, dan juga diintimidasi dengan berbagai bahasa yang mengatakan kalau jemaat itu tidak memberi, maka dia akan mengalami musibah, akan mengalami kutuk dari Tuhan. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk intimidasi, bentuk-bentuk ancaman yang terucap atau terlontar dari mulut para rohaniwan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang kita harus akui di dalam zaman Yesus sendiri, ya, ada memang situasi dan kondisi di mana rohaniwan pada era Yesus juga melakukan tindakan-tindakan yang sama, yaitu untuk memanipulasi umat, memanfaatkan jemaat ketika datang ke bait Tuhan, lalu menggunakan transaksi di sana dan menjadi satu kesempatan untuk memperkaya diri para rohaniwan di masa Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk pada kesempatan ini saya akan men-share bagi Bapak Ibu Saudara satu file yang saya siapkan untuk kita, ya, terkait dengan rohaniwan perampok ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini adalah topik saya pada kesempatan ini, ya, terkait dengan rohaniwan perampok berdasarkan Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Nah, Injil Markus, Bapak Ibu Saudara, adalah salah satu dari Injil sinoptik, ya, dalam Perjanjian Baru yang mengisahkan kehidupan dan karya Yesus sepanjang Yesus hidup di muka bumi ini.
Dan di dalam pasal 11 ayat 15 sampai 19 dari Injil Markus terdapat kisah tentang Yesus yang memasuki bait Allah di Yerusalem dan mengusir para penjual dan perampok yang berada di dalamnya. Kisah ini memiliki banyak makna dan pelajaran yang dapat dipetik baik dari segi spiritual maupun sosial. Nah, berikut beberapa hal yang perlu kita pahami lebih jauh, Bapak Ibu Saudara. Yaitu yang pertama tentang konteks sejarah dan lokasi dari peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas secara mendalam mengenai peristiwa ini, penting untuk memahami konteks sejarah ya dan lokasi di mana peristiwa tersebut terjadi. Bait Allah yang disebut dalam pasal ini merujuk kepada bait di Yerusalem atau kuil di Yerusalem yang menjadi pusat ibadah bagi umat Yahudi pada zaman Yesus. Bait Allah ini atau kuil ini merupakan tempat suci yang sangat dihargai, sangat dihormati, dan dianggap sakral oleh umat Yahudi. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang Yahudi, bait Allah itu merupakan tempat yang sangat istimewa, tempat yang dianggap sakral dalam tatanan ibadah penyembahan bangsa Israel atau umat Yahudi pada masa itu. Nah, kita masuk ke dalam peristiwa dalam Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. Pertama kita lihat ada pengusiran para penjual. Ketika Yesus memasuki bait Allah, dia melihat para penjual meramaikan tempat tersebut. Mereka menjual hewan kurban dan barang dagangan lainnya dalam kompleks bait Allah, pelataran bait Allah. Hal ini membuat Yesus marah, karena bagi Yesus bait Allah seharusnya merupakan tempat ibadah, tempat penyembahan, tempat Taurat Tuhan itu diajarkan, sekaligus menjadi tempat yang kudus, tempat yang istimewa, tempat yang sakral, bukan menjadi pasar tempat perdagangan transaksi ekonomi yang terjadi. Sehingga dengan tegas Yesus mengusir para penjual tersebut dan menjungkir balikan atau menjatuhkan meja-meja dagangan mereka beserta dengan kursi-kursi dari para pedagang burung. Ini suatu hal yang luar biasa dikerjakan oleh Yesus karena dia mencintai bukan saja Taurat Tuhan, tetapi juga mengasihi tempat ibadah di mana umat Allah akan beribadah, bertemu, menyembah Allah yang hidup dan berkuasa. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua adalah peringatan terhadap para perampok. Selain mengusir para penjual, ya, Yesus juga menegur para perampok yang berada di bait Allah. Siapakah para perampok yang ada di bait Allah ini? Mereka adalah orang kelompok-kelompok rohaniawan, imam-imam, ahli-ahli Taurat yang pada saat itu memang dipahami atau dianggap sebagai kelompok khusus dalam bait Allah. Yesus mengutip ayat-ayat dari kitab Yesaya dan Yeremia yang menyatakan bahwa bait Allah seharusnya menjadi rumah doa bagi semua bangsa. Bait Allah harus menjadi tempat penyembahan kepada Allah yang hidup bagi semua bangsa. Bukan tempat perdagangan, bukan tempat perampokan yang dilakukan oleh para imam pada saat itu. Nah, pesan Yesus kepada perampok ini menunjukkan pentingnya kekudusan dan kesucian dalam ibadah kepada Yahweh Elohim, kepada Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah itu kita melihat ada respon atau reaksi tanggapan dari para pemimpin agama pada saat itu. Tentu saja tindakan Yesus ini menimbulkan reaksi, respon, tanggapan yang luar biasa dari pemimpin agama Yahudi pada waktu itu.
mereka menganggap Yesus telah mengganggu keteraturan dan kebiasaan ibadah yang berlangsung di bait Allah atau di bait suci. Namun bagi Yesus, Bapak Ibu Saudara, yang terpenting adalah menjaga kesucian dan kekudusan tempat ibadah, bukan sekedar menjalankan rutinitas tradisi tanpa makna rohani yang diaplikasikan dalam kehidupan dan ibadah bangsa Israel. Nah, ada beberapa makna atau pelajaran yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah tentang kesucian tempat ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini adalah pentingnya menjaga kesucian tempat ibadah, kekudusan tempat ibadah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam tempat ibadah, selain sebagai tempat yang sakral, tetapi juga tempat perjumpaan, pertemuan antara umat Allah dengan Allah yang dipuja, yang disembahnya. Tempat di mana umat menerima atau memperoleh, mendapatkan pengajaran-pengajaran dari Taurat Allah, Taurat Tuhan, untuk memperlengkapi umat Allah dalam rangka menjalankan kehidupan mereka sebagai umat untuk taat dan menghormati Allah yang disembahnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bait Allah atau gereja atau tempat ibadah lainnya harusnya menjadi tempat yang kudus, tempat yang sakral, tempat yang istimewa, tempat yang suci, tempat di mana umat Allah beribadah dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga tindakan Yesus mengingatkan kita untuk tidak membiarkan, tidak berkompromi dengan mentalitas duniawi yang menodai, mengganggu kekudusan dari tempat ibadah atau kesakralan dari tempat ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga harus menjadi perhatian kita pada masa ini, di mana banyak sekali sekarang ini tempat-tempat ibadah telah disalahgunakan oleh banyak orang. Sehingga kekudusan, kesakralan dari tempat ibadah itu telah luntur, sehingga menjadi sama dengan tempat-tempat biasa lainnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kritik terhadap kebijakan dan praktik yang ilegal atau yang tidak benar. Dengan mengusir para penjual dan perampok dari bait Allah, Yesus juga memberikan pesan tentang pentingnya kritik terhadap kebijakan dan praktik yang tidak benar, terutama di dalam lingkungan bait Allah, di lingkungan gereja. Nah, kita sebagai umat harus berani mengkritik dan memperbaiki, memberi solusi untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Juga terkait dengan moralitas yang seharusnya dihidupi oleh setiap umat Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dari hal ini juga kita melihat tentang keadilan sosial. Nah, peristiwa ini juga menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial. Para penjual, para pedagang, dan para imam sebagai kelompok yang dinilai menjadi perampok dalam kisah ini, mungkin mereka telah memanfaatkan kebutuhan spiritual umat untuk mendatangkan keuntungan yang masif bagi pribadi dan golongannya. Sehingga tindakan Yesus dengan mengusir, memporak-porandakan atau menjungkir balikan segala sesuatu yang ada dalam bait Allah, mengingatkan kita akan pentingnya memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama dalam ibadah kepada Allah dan tidak ada dieksploitasi,
dimanipulasi atas nama agama dan pelayanan. Ini perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita beribadah kepada Allah dalam bait suci, dalam rumah ibadah, maka kita harus pastikan bahwa semua umat, semua kelompok memiliki hak yang sama, punya akses yang sama saat mereka mau datang menyembah Allah, memuji, memuliakan Allah, berpartisipasi dalam seluruh aktivitas yang berlangsung dalam bait Allah. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang digunakan oleh para rohaniwan untuk memanipulasi, mengeksploitasi, memanfaatkan umat hanya untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri dan kelompoknya. Ini yang ditentang oleh Yesus dalam peristiwa di mana ia menjungkir balik atau memarahi orang-orang yang berjualan di bait Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada perspektif yang berbeda yang perlu juga kita melihat. Ya, yang pertama kita lihat dari perspektif para pemimpin agama. Dari sudut pandang para pemimpin agama atau para rohaniwan, saat itu mereka melihat bahwa tindakan Yesus dianggap sebagai sebuah tindakan provokatif dan mengganggu ketertiban yang pada saat itu boleh dianggap sudah mapan, sudah nyaman. Mereka mungkin melihat Yesus sebagai ancaman terhadap otoritas dan kewenangan, kekuasaan mereka dalam rumah ibadah. Tetapi bagi Yesus yang terpenting adalah kesucian dan kebenaran dalam ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan. Tanpa ada manipulasi, tanpa ada intimidasi, tanpa ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para rohaniwan untuk memanipulasi, untuk memanfaatkan umat demi memperkaya diri dan kelompoknya. Ini menjadi serius, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dari perspektif para pedagang. Nah, para pedagang yang diusir mungkin merasa dirugikan dan mereka berpikir telah mengalami kehilangan sumber penghasilan mereka. Karena memang bagi mereka menjual barang dagangan di tempat ibadah mungkin dianggap sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sebagaimana yang terjadi dalam gereja-gereja pada masa kini. Ada umat-umat yang dipercayakan untuk menyelenggarakan, untuk memasarkan, untuk memperdagangkan barang-barang makanan-makanan mereka di tempat-tempat ibadah, di pelataran-pelataran gereja, dengan tujuan untuk supaya mereka secara ekonomi bisa mendapatkan keuntungan. Dan di sisi yang lain, gereja juga mendapatkan keuntungan. Sehingga kalau kita lihat dari perspektif para pedagang, ketika Yesus melakukan suatu tindakan yang merugikan mereka, maka hal ini menjadi negatif bagi para pedagang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tindakan mereka juga harus dievaluasi. Apakah sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang seharusnya dianut? Ini penting menjadi perhatian kita. Apakah pedagang-pedagang, umat yang berdagang di tempat ibadah, di pelataran rumah Tuhan, di pelataran gereja yang disiapkan, apakah secara rohani mereka menyelenggarakan itu sesuai atau tidak? Jangan sampai mereka mengambil keuntungan melampaui apa yang seharusnya, melampaui sesuatu hal yang wajar. Ini yang perlu dievaluasi, sehingga nilai-nilai rohani, nilai-nilai iman, nilai-nilai moral perlu diperhatikan. Ini dari perspektif para pedagang. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, dari perspektif umat, bagi umat yang menyaksikan peristiwa ini, mungkin ada yang mendukung tindakan Yesus sebagai upaya untuk membersihkan bait Allah dari praktik-praktik yang tidak benar, tindakan-tindakan manipulatif, tindakan-tindakan yang
dieksploitasi oleh para rohaniwan dan pedagang-pedagang terhadap umat. Tetapi juga mungkin mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, merasa bingung, atau bisa jadi tidak setuju dengan cara Yesus menghadapi situasi tersebut. Reaksi umat terhadap peristiwa ini juga mencerminkan beragamnya pandangan dan pemahaman tentang ajaran agama terkait dengan praktik-praktik penjualan di bait Allah, di rumah Tuhan, di tempat-tempat yang sakral. Ini juga menjadi perhatian dari kita semua. Kemudian perspektif kekinian. Nah, Bapak Ibu Saudara, organisasi keagamaan seringkali dijadikan lahan basah untuk mencari keuntungan atau laba bagi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini realita Bapak Ibu Saudara, ya. Pada masa kini pun terjadi bahwa para rohaniwan, walaupun tidak semua, tetapi telah menggunakan organisasi gereja, organisasi rohani untuk mencari keuntungan, dan semua itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara, ada banyak cerita dari orang-orang yang merasa frustrasi, ya, karena mereka dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin rohani, ya, pemimpin-pemimpin organisasi gereja, para rohaniawan, atas nama agama, atas nama pelayanan, atas nama Tuhan. Para rohaniwan ini begitu luar biasa memberikan satu intimidasi, ancaman kepada umat. Dan ini membuat banyak orang merasa stres dan frustrasi. Karena mereka dimanfaatkan, tapi mereka tidak berdaya. Karena para rohaniwan ini menggunakan itu dengan pernyataan-pernyataan bahwa semua atas nama pelayanan, atas nama Tuhan. Pelakunya tentu adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam organisasi keagamaan, yaitu para rohaniwan, pemimpin-pemimpin, karena mereka lah yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, ini juga mengerikan, ya. Nah, kita melihat keagungan kasih karunia yang Tuhan rindukan untuk memberkati segala bangsa. Ironisnya, oleh para pemuka agama saat itu, tempat ibadah, bait suci, justru dimanfaatkan untuk terjadinya transaksi perdagangan yang tidak jujur, tidak adil, sehingga sampai-sampai Yesus menyebutnya sebagai pencuri, bahkan atas nama ibadah. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Nah, jika kita tidak berhati-hati pada masa kini, kita bisa melakukan tindakan serupa yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi, terutama ketika kita memiliki jabatan dan memegang kekuasaan. Jangan sampai ketika kita ada pada top leader atau pemimpin tertinggi dalam sebuah organisasi rohani, sebagai ketua sinode misalnya, atau sebagai ketua wilayah, atau sebagai ketua daerah, ataukah sebagai gembala sidang. Jangan sampai kita menyalahgunakan kekuasaan jabatan yang ada pada kita untuk memanipulasi jemaat, untuk mengintimidasi jemaat, hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan pribadi dan kelompok. Ini perlu kita waspada. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk supaya kita selalu menjaga hati kita, sehingga kita tidak menjadi kelompok rohaniwan yang menjadi pencuri, perampok, ya, yang memanipulasi dan mengintimidasi umat. Tetapi melalui kita, gereja harusnya dipimpin, dirawat untuk menjadi rumah doa bagi semua bangsa, bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, kisah tentang Yesus yang mengusir para penjual dan perampok dari bait Allah menawarkan banyak pelajaran berharga bagi kita sebagai gereja Tuhan atau umat Kristen pada masa ini. Peristiwa ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kekudusan tempat ibadah,
Kita juga harus memberikan koreksi, kritik terhadap praktik-praktik yang tidak beres, yang tidak benar dalam bait Allah. Serta kita mendorong supaya keadilan sosial itu harus muncul dan gereja sebagai garda terdepan untuk menunjukkan tentang keadilan sosial bagi masyarakat. Sementara itu, perspektif yang berbeda dari para pemimpin agama, pedagang, dan umat menunjukkan kompleksitas dan dinamika dalam memahami ajaran agama dan moralitas. Dengan merenungkan kisah ini, kita diingatkan untuk senantiasa mengedepankan, memprioritaskan, dan mengutamakan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral dalam semua aspek, semua tindakan, serta keputusan yang kita ambil. Kiranya ini menjadi pelajaran yang luar biasa dan belajar serta bertumbuh dalam pemahaman-pemahaman yang benar terkait dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam konteks bait suci yang sudah berlangsung sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya ini menjadi bahan untuk kita semua dalam melaksanakan tupoksi, tugas pokok dan fungsi kita dalam kelompok rohaniwan yang dipercayakan untuk memimpin organisasi. Demikian, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.